wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami AgriPost dengan saya Adinda Clara, bincang santai di bidang pertanian. Tentu saja saya tidak sendirian di sini, saya bersama dua narasumber saya yang luar biasa ini. Yang pertama ini ada owner dari Cemilan Organik, ada Mbak Meisana Dinanti. Halo Mbak. Hai. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah baik ya. Dan ini ada narasumber yang tak kalah luar biasa, ada pengusaha di bidang perkebunan dan peternakan, ada Mbak Akila Rizky Karima. Ya, Halo halo. Mbak. Hey. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik aja sih. Ya, alhamdulillah. Gimana nih Mbak kesibukan akhir-akhir ini terkait usaha yang sedang dirintis saat ini Mbak? Boleh Mbak Akila gimana Mbak? Baiklah, untuk kesibukan saya akhir-akhir ini, saya itu kan sebagai salah satu pemilik dari CV Papinka. Nah, kami itu bekerja di bidang perkebunan dan juga peternakan ya. Jadi sebenarnya fokus saya itu terbagi menjadi dua. Namun yang akhir-akhir ini sedang saya usahakan itu adalah untuk pembukaan lahan baru, Mbak. Kalau Mbak Mei ini gimana Mbak kesibukan akhir-akhir ini terkait usaha yang sedang dirintis saat ini Mbak? Saya sebagai owner dari Cemilan Organik, akhir-akhir ini saya kesibukan dengan buka cabang di kota lain dan mengembangkan usaha saya lebih besar lagi seperti itu. Luar biasa sekali ya Mbak. Oh iya Mbak, ini saya penasaran terkait awal mula Mbak merintis usaha ini gimana Mbak? Sampai bisa sesukses sekarang gitu Mbak. Boleh Mbak Mei dulu, gimana Mbak? Oh ya, jadi awalnya itu sejak 2015 ya. Di awal tahun itu saya tuh lagi sukanya dengan makanan-makanan dengan bahan-bahan organik seperti buah-buahan organik seperti itu. Tetapi kendala yang saya alami itu seperti mencari atau mau membeli makanan tersebut tapi masih nggak ada, masih sedikit seperti itu. Jadi saya berinisiatif dengan melihat peluang tersebut, saya ingin membuka usaha saya sendiri dengan mengolah makanan yang berbau organik seperti itu. Contoh yang saya jual itu keripik atau makanan-makanan ringan organik. Oh iya. Jadi Mbak Mei ini awal usulnya dari sukaan gitu ya Mbak. Sukaan. Kalau Mbak Kila nih gimana Mbak? Awal merintis tuh sampai sesukses sekarang tuh perkebunan dan peternakannya. Iya, saya singkat aja ya. Jadi awalnya itu bermula sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu ayah saya itu memang sudah memiliki perkebunan ya Mbak. Tapi perkebunannya itu yang masih diolah sendiri gitu, nggak terlalu luas. Nah, jadi terciptalah CV Papinka itu. Nah, masalahnya bermula ketika lahan kami sudah agak luas nih. Nah, waktu setelah panen itu kan biasanya kan banyak tuh yang kayak batang-batang jagung, daun-daun jagung itu kan harus dipanen kan setelah dipanen buahnya itu batangnya harus dipotong kan untuk dibersihkan lahannya. Nah, itu biasanya kami biarkan saja dia tertumpuk di situ dan lama untuk terurai, Mbak. Nah, akhirnya muncullah ide untuk memelihara binatang ternak. Dari saat itu ternyata sapinya suka makan batang jagung itu. Jadi dari situlah semakin berkembang, semakin luas. Jadi awalnya itu sudah ada perkebunannya gitu ya Mbak. Ini Mbak dalam mengusahakan usaha yang sudah dirintis saat ini tuh pasti ada kendala kan. Kendala apa sih Mbak yang paling tersulit gitu dalam Mbak mengusahakan usaha yang sedang dirintis saat ini? Boleh Mbak Kila? Gimana Mbak? Sebenarnya Mbak, buatan kesulitan itu sebenarnya banyak sekali yang kami temui pada sumber daya manusianya. Nah, jadi sebenarnya dalam melakukan usaha itu kita kan harus selektif Mbak dalam memilih kerja. Kita nggak boleh sembarangan dalam merekrut orang kan, karena kalau kita sembarangan memilih orang, kita nggak tahu mereka akan bekerja dengan baik atau tidak, mereka berniat atau tidak dalam melakukan pekerjaannya. Kalau Mbak Mei ini gimana dalam usahanya Mbak? Kendala apa? Jadi kalau untuk kendala ya, yang pasti kendala itu pasti kita temuin. Jadi ada dua kendala besar untuk saya. Yang pertama itu hasil kualitas buah dari supplier kami itu. Jadi yang hasil kami dapat itu kurang sesuai dengan kriteria yang saya mau. Dan yang kedua itu respon masyarakat terhadap produk kami. Dan masyarakat itu bisa dibilang masih kurang tertarik dengan olahan yang sehat atau makan-makan yang sehat seperti itu. Jadi kualitas produknya itu bisa jadi terkendala ya Mbak, dan juga kurang menarik konsumen gitu ya Mbak. Dan ini kan kalau ada kendala itu pasti ada solusinya gitu. Nah, gimana tuh kebijakan yang Mbak ambil untuk mengatasi masalah tersebut atau kendala tersebut gitu? Boleh Mbak Mei gimana Mbak? Kalau untuk cara mengatasi kebijakannya itu saya mencari supplier yang lebih terpercaya, yang lebih terjamin kualitas hasil buah yang didapatin itu. Dan juga saya juga membuat inovasi-inovasi yang terbaru ya, dari pengolahan
makanan saya agar masyarakat tuh lebih tertarik dengan produk saya seperti itu. Dan juga kami juga mempromosikan dari mulut ke mulut atau ke sosial media agar masyarakat tuh lebih tertarik dengan produk kami dan memperkenalkan produk kami ke masyarakat luas seperti itu. Oh ya Mbak Kira nih bagaimana Mbak? Tadi kan banyak usaha yang telah dirintis sekarang itu pasti membutuhkan pekerja banyak gitu ya Mbak. Apalagi sekarang alhamdulillah Mbak tuh sudah membuka lapangan pekerjaan baru, kesempatan kerja baru pasti membutuhkan anggota-anggota pekerjaan baru ya. Itu bagaimana cara Mbak untuk memberdayakan para pekerja Mbak itu Mbak? Boleh gimana Mbak? Wah, ini sebenarnya banyak sih Mbak kalau mau dibahas semua. Tapi beberapa aja untuk memberdayakan pekerja saya itu dengan cara selalu mensejahterakan dan menjamin kehidupan mereka dan keluarga mereka. Jadi karena kalau mereka itu kehidupannya terjamin dan kesejahteraannya terjamin, itu mereka akan bekerjanya fokus tanpa memikirkan beban-beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Setelah itu kita harus selalu mengupgrade pengetahuan dan wawasan dari pekerja-pekerja kita, karena kalau mereka sudah menjadi lebih pintar dan lebih berkualitas, itu maka mereka akan menerapkannya ke lahan maupun ke peternakan kita sendiri ya kan, dengan menggunakan teknologi-teknologi baru begitu. Dengan adanya teknologi baru itu kan menjadi lebih efisien dan lebih cepat dalam bekerja di lahan kita dibandingkan manual gitu ya Mbak? Iya Mbak, benar sekali. Jadi itulah tadi bahasan kita terkait kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan memperdayakan sumber daya manusia serta kelembagaan usaha di bidang pengolahan pemasaran hasil pertanian. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa ini yang telah hadir untuk mengisi undangan di podcast ini, telah berbagi pengalaman mereka yang luar biasa. Oke, terima kasih telah menonton podcast ini. Saya Adinda Clara. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan